Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semuanya kelas 7? Semoga kita tetap selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, di sini yang akan mengajar antum matematika untuk 1 tahun ke depan itu adalah ustazah. Jadi, untuk matematika, antum silahkan siapkan 2 buku tulis. Yang pertama, buku catatan dan buku latihan. Buku catatan tidak dicampur dengan buku latihan. Nanti di akhir semester catatannya akan dikumpul. Oke. Pada pertemuan kali ini, kita akan mulai pelajaran bab 1 yaitu tentang bilangan bulat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah menyimak video antum dapat membandingkan bilangan bulat dan antum dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak ustazah, silakan antum simak dan catat penjelasan ustazah berikut ini. Sebelum kita membandingkan bilangan bulat, kita mengenali dulu apa itu bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu dibedakan menjadi 3 bagian. Ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan bulat itu posisinya terletak di kanan bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif itu terletak di kiri 0. Seperti yang terlihat pada gambar. Nah, anak-anak ustazah, for your information, istilah lain dari bilangan bulat positif itu adalah bilangan asli. Jadi, bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli, dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sedangkan bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya itu namanya bilangan cacah. Jadi kalau bilangan asli atau bilangan bulat positif, 0 itu tidak masuk. Kalau bilangan cacah itu 0-nya masuk. Untuk bilangan bulat negatif itu dimulai dari -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Semakin ke kiri maka nilainya itu semakin kecil. Kalau untuk bilangan bulat positif semakin ke kanan itu nilainya semakin besar. Sebagai contoh, manakah di antara kedua bilangan ini yang nilainya lebih besar? Nah, di sini ada -5 dan -10. Tadi ustazah sebutkan bahwa semakin ke kiri itu nilainya semakin kecil dan semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Oke, untuk -5 dan -10 ini kalau kita lihat dari garis bilangan, nah -10 itu terletak di sebelah kiri dari -5. Nah, semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Jadi, dapat disimpulkan bahwa -10 ini nilainya lebih kecil daripada -5. Atau dapat kita tuliskan -5 besar atau lebih dari -10. Oke, lambang lebih dari dituliskan seperti ini. Contoh selanjutnya, -3 dan 3. Oke, pada garis bilangan dapat kita lihat bahwa -3 itu berada di sebelah kiri dan 3, positif 3 itu berada di sebelah kanan. Maka karena -3 terletak di sebelah kiri, -3 itu nilainya kecil atau kurang dari positif 3. Oke, kita tuliskan lambangnya seperti ini. Paham ya? Selanjutnya kita akan membandingkan bilangan bulat yang memuat banyak angka. Nah, kalau angkanya sampai ribuan, ratusan, tentu tidak mungkin kita untuk membuat garis bilangannya. Maka kita dapat membandingkannya dengan mengamati angka-angka penyusunnya.
Sebagai contoh, antum perhatikan tabel berikut ini. Oke, lihat 100 dengan 1000 itu lebih besar 100 atau 1000? Oke, lebih besar 1000 ya. Nah, kenapa kita bisa bilang 1000 lebih besar? Karena angka penyusun dari 1000 itu lebih banyak daripada 100. Kalau 1000 itu tersusun atas 1, 2, 3, 4, ada 4 angka. Kalau 100 tersusun hanya 1, 2, 3, tersusun hanya dari 3 angka. Nah, lihat lagi 10.000 dengan 100.000. Nah, 10.000 itu tersusun atas berapa angka? 1, 2, 3, 4, ada 5. Kalau 100.000 tersusun dari 6 angka. Maka semakin banyak angka penyusunnya, nilainya semakin besar. Jadi 100.000 itu nilainya lebih besar dari 10.000. Contoh selanjutnya, tentukan manakah lebih besar antara 47.653 dengan 8.699. Nah, caranya kita tentukan dulu. 47653 ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Terdiri dari 5 angka. Kemudian 8699 ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, terdiri dari 4 angka. Nah, angka yang paling banyak penyusunnya maka itu lebih besar. Jadi dapat disimpulkan di sini karena 47653 itu angka penyusunnya ada 5, maka 47.653 lebih besar dari 8.699 ya. Diketahui X itu nilainya 123 ABC, kemudian yang Y 45 BCDE. Nah, jika setiap huruf ini mewakili satu angka, maka manakah yang lebih besar antara X dengan Y? Kita lihat saja di sini berapa angka penyusunnya. Kalau X itu angka penyusunnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan Y angka penyusunnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama-sama ada 6. Nah, kita lihat angka di depannya. Kalau X itu angka di depannya 1, kalau yang Y angka di depannya 4. Tentu di sini lebih besar 4 daripada 1. Jadi disimpulkan bahwa Y lebih besar dari X. Itu untuk contoh yang angka penyusunnya sama ya. Nah, hal ini berbeda dengan bilangan negatif. Nah, kalau bilangan negatif tadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil, artinya semakin besar angka pada bilangan negatif nilainya semakin kecil. Jadi, untuk bilangan negatif semakin banyak angka penyusunnya nilainya semakin kecil. Sebagai contoh, tentukan bilangan mana yang lebih besar antara minus 547.578 dengan minus 595.326. Nah, di sini angka penyusunnya itu sama-sama ada 6. Oke. Nah, kita lihat di depannya angkanya itu sama-sama 5. Yang barisan kedua ini 4 dan yang di bawah ini 9. Nah, manakah lebih besar antara 4 dan 9? Tentu lebih besar 9. Untuk bilangan negatif, jika angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Jadi, jelas di sini yang lebih besar itu adalah minus 547.578 dan yang kecil adalah minus 595.326. Oke, paham ya? Semakin besar angkanya untuk yang negatif, nilainya semakin kecil. Itulah tadi pelajaran kita tentang membandingkan bilangan bulat.
Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Silakan dipelajari di rumah. Untuk latihan hari ini, kerjakan nomor 3, 4, dan 5 di buku latihan. Ingat, buku latihan tidak dicampur ya dengan buku catatan. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.